Oke, baik. Saya Tanul Mayadi prodi dari prodi Computer Science ingin presentasikan terkait materi CBDC dengan tema kesetaraan gender dalam kebijakan publik serta menerapkan Pancasila untuk keadilan sosial. Latar belakangnya, kesetaraan gender telah menjadi bagian dari perjuangan global untuk menciptakan keadilan dan perdamaian secara resmi diakui sejak Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Di Indonesia, meskipun berbagai kebijakan telah dibuat, isu gender masih menjadi perdebatan, lebih dipengaruhi oleh tantangan budaya, agama, dan stereotip sosial yang kuat. Beberapa kebijakan kesetaraan gender dinilai masih belum efektif, bahkan justru menimbulkan ketimpangan baru dan mengabaikan masalah yang lebih penting lainnya seperti kemiskinan atau akses pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman lebih dalam terkait kebijakan yang tepat agar kesetaraan gender di Indonesia dapat terwujud secara adil dan inklusif. Terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain kesenjangan gender di dunia kerja dan pendidikan. Masih ada beberapa sektor pekerjaan berdasarkan gender, perempuan di sektor sosial dan laki-laki di sektor teknik. Ada juga perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, meskipun berada di posisi sama, upahnya bisa berbeda. Akses pendidikan bagi anak perempuan juga masih terbatas di beberapa daerah terpencil. Bisa jadi karena faktor budaya dan ekonomi. Kebijakan publik yang kontroversial, contohnya seperti gerbong dan parkir khusus untuk perempuan. Ini justru menimbulkan perdebatan, solusi nyata atau justru diskriminatif. Efektivitas kebijakan publik dalam mendukung kesetaraan gender juga masih dipertanyakan. Masalah yang lain yaitu pengaruh budaya dan agama di Indonesia. Peran gender tradisional masih kuat, terutama dalam pembagian peran di domestik. Masih adanya resistensi terhadap kepemimpinan perempuan di ranah politik dan agama. Terdapat beberapa hasil temuan eh, mengenai masalah ini berdasarkan beberapa narasumber yang diwawancarai. Salah satunya dukungan kebijakan setara gender. Di Telkom Property, tempat seorang narasumber bernama Desi bekerja, memiliki kebijakan internal yang memberikan perlakuan kesempatan kerja setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini mendorong perempuan untuk terlibat bidang yang lebih teknis, misalkan seperti survei gedung dan hal-hal teknis lainnya. Namun terkadang terdapat hambatan seperti pakaian dan siklus menstruasi yang justru mempengaruhi produktivitas kerja. Hasil temuan lain yaitu peran laki-laki di profesi yang diasosiasikan dengan perempuan. Narasumber bernama Rian Ramadan menunjukkan bahwa laki-laki juga mampu berkontribusi profesional di dunia kerja yang banyak didominasi oleh perempuan. Misalkan seperti wedding organizer. Tantangannya seperti kepekaan terhadap detail dan emosi klien justru menjadi motivasi beliau untuk belajar dan mengembangkan diri. Narasi kesetaraan yang perlu lebih adil. Narasumber bernama Yongki Mahendra mengungkapkan bahwa narasi kesetaraan gender saat ini masih terlalu condong membela perempuan, sementara tantangan laki-laki kerap diabaikan. Ia mendorong kebijakan publik yang lebih adil, setara, termasuk kebijakan cuti untuk laki-laki, kebijakan cuti ayah, dan pelakuan terhadap peran laki-laki dalam parenting dan pekerjaan rumah tangga. Refleksi pribadi saya setelah mengerjakan proyek ini dan mewawancari beberapa narasumber, yaitu setelah melakukan wawancara dengan narasumber, saya memperoleh banyak pelajaran berharga, seperti menjadi lebih menghargai pandangan orang lain, terutama ketika mereka memandang suatu permasalahan dari sudut yang berbeda. Melalui diskusi dan pengumpulan informasi, saya menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman yang mempengaruhi cara mereka memahami isu kesetaraan gender.
dan masalah sosial lainnya. Selain itu, saya juga belajar bahwa dalam menyusun artikel, ilmiah atau makalah, kita tidak bisa hanya mengandalkan opini pribadi, tapi juga harus berlandaskan teori yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pencarian referensi, analisis data, dan penyusunan laporan membuat saya semakin menyadari pentingnya berpikir kritis dan sistematis dalam menyampaikan ide dan solusi terhadap masalah sosial, khususnya yang terjadi di Indonesia. Proyek ini memberikan pengalaman nyata menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial, baik dalam masyarakat maupun individu. Kesimpulannya, proyek ini telah dilaksanakan melalui beberapa serangkaian, mulai dari proposal, observasi, wawancara, hingga penyusunan solusi terhadap isu setara gender yang ada di Indonesia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, implementasinya masih terkendala oleh budaya, stereotip sosial, dan ketidaksetaraan fasilitas. Kesetaraan gender seharusnya tidak memihak satu gender saja, tetapi harus inklusif, adil, dan responsif terhadap semua pihak. Proyek ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima dalam mewujud kebijakan publik manusia yang setara. Ada beberapa saran eh, kepada pemerintah dan untuk masyarakat umum. Salah satunya untuk dalam kebijakan kesetaraan gender, yaitu dengan adanya cuti untuk laki-laki, cuti ayah, fasilitas kerja, responsif gender, serta pengawasan implementasi kebijakan secara aktif. Kampanye edukatif yang menghapus stereotip gender, ini untuk masyarakat umum. Serta gunakan media sosial untuk menyebarkan kisah inspiratif dari individu yang menembus batas peran gender tradisional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.